Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini, 1 minggu terakhir ini banyak yang bertanya tentang apakah memang benar nih virus coronavirus SARS-CoV-2 ini menular lewat udara. Nah, kita lihat bahwa setengah pekan lalu itu WHO akhirnya mengeluarkan rilis. Rilisnya tetap pada statement yang pertama bahwa jalur penularan utama virus ini memang melalui droplet. Tapi kan karena ada desakan dan ada permintaan bahwa mungkin saja ini dari airborne dan segala macam gitu ya. Selama ini memang WHO itu masih menyatakan bahwa penularan airborne bisa terjadi, tapi terbatas pada fasilitas medis yang memungkinkan memproduksi aerosol. Apa contohnya? Contohnya biasanya pada penggunaan alat-alat bantu pernafasan. Ya, itu dapat memproduksi aerosol di lingkungan layanan kesehatan. Dan misalnya juga ya, inhalasi, pasien-pasien asma kemudian inhalasi membentuk aerosol pada saat itu. Dan begitupun memang precaution yang diberikan oleh WHO, bukti terjadi adanya infeksi di layanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya produksi aerosol ini itu sangat terbatas, bahwa memang ada kasus di situ selama petugas kesehatannya itu masih menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Tapi tentu saja ini bias publikasi ya, karena WHO kan mendapatkan report dari ilmuwan atau dari pemerintah atau dari otoritas kesehatan di masing-masing negara. Kalau memang ternyata otoritas masing-masing negara tidak melaporkan meskipun ada indikasi, tidak dapat dilihat bukti tersebut. Itu yang kita sebut sebagai bias publikasi atau bias reportasi. Ada 3 report yang belakangan ini muncul dan kemudian di-highlight oleh banyak media bahwa mungkin saja terjadi karena ada report di paduan suara, restoran, dan fitness center. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu pertama yang disebut sebagai infeksi atau penyebaran infeksi di paduan suara pada saat itu adalah reportase atau report laporan yang dimasukkan ke CDC Amerika. Ada 122 orang yang ikut paduan suara dalam 2 sesi yang berbeda. Jadi pada tanggal 3 Maret atau 10 Maret, 3 Maret dan 10 Maret itu kejadiannya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa virusnya sudah bereplikasi, sudah bermutasi menjadi lebih ganas. Apakah ini sebuah perjalanan? Saya tidak bisa meyakinkannya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat reportnya ini bukan report yang baru kemarin Juni atau Juli gitu ya. Tapi reportnya sendiri sudah kasus ini sudah terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret gitu. Jadi apakah ini kemudian diasumsikan sebagai sebuah mutasi? Nampaknya terlalu jumping atau terlalu berlebihan ke arah situ. Karena bukti-bukti yang ada justru masih menunjukkan bahwa ini masih pada fase Januari, Februari, dan Maret. Jadi yang di paduan suara itu di Amerika itu ada 2 sesi. 3 Maret ada 78 orang, 10 Maret ada 61 orang. Nah, pada tanggal 3 Maret tidak ada yang bergejala satupun. Kemudian pada tanggal 10 Maret ada 61 orang, dan 1 orang itu sudah bergejala cold flu-like syndrome. Sejak tanggal 7. Jadi 10 Maret itu berarti sudah hari yang ke-8, 9, 10, sudah hari yang ketiga. Dia bergejala dan dia ikut latihan. Dan gimana sebenarnya proses latihannya? Proses latihannya itu 2,5 jam mereka latihan, duduk saling berdekatan, mereka saling berbagi snack, dan pada akhir sesi mereka bahu-membahu untuk menumpuk bangku pada saat akhir latihan. Ya, jadi apakah ini diasumsikan bisa karena produksi aerosol atau airborne sehingga walaupun tanpa batuk atau droplet itu bisa saling menularkan satu sama lain? Belum ada kesimpulan yang tegas ke arah situ. Bahkan si pelapornya sendiri mengatakan bahwa ini kemungkinan yang paling besar adalah memang masih dalam tahap droplet. Cuma karena mereka saling
paduan suara itu kan suaranya kencang, bla bla bla, dan ada orang yang memberikan speech cukup panjang pada saat itu super emitters dinamakannya. Mereka latihannya 2 jam, duduknya sementara juga saling berdekatan, physical distancing-nya tidak cukup, sharing snacks mereka. Jadi artinya kenapa sharing snacks itu kan artinya kemungkinan mereka makan dan nggak pakai masker, dan mereka saling menumpuk bangku saat akhir-akhir latihan. Kita tidak tahu sebenarnya pada saat itu sama sekali nihil batuk, sama sekali nihil bersin, tidak ada. Mungkin saja sekali bersin, mungkin saja sekali batuk, dan itu terjadi pada satu orang, dan mereka berkumpul lama, ada trap droplet yang terjadi di situ, dan akhirnya terjadi penularan kepada 33 orang yang akhirnya teridentifikasi sebagai COVID positif dan 20 orang probable. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga di restoran ini yang sering banyak juga di Twitter, restoran di Cina. Ini sebenarnya tanggalnya tanggal 23 Januari 2020 loh. Jadi bukan sesuatu yang baru terjadi ke minggu lalu atau bulan lalu, tapi Januari 23. Memang ada research letternya itu masuk ke jurnal yang diterbitkan oleh CDC Amerika. Memang ada satu orang dari Wuhan, baru balik dari Wuhan, pergi ke Guangzhou. Kemudian sampai di sana, sore harinya mereka kemudian pergi ke restoran sama keluarganya. Mereka satu keluarga itu dalam satu meja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang di satu meja itu. Dan di samping mejanya sendiri ada keluarga B dan keluarga C. Ternyata keluarga B ada 3 orang yang terinfeksi dari 4 orang. 3 dari 4 orang keluarga B terinfeksi. Sedangkan 2 dari 7 orang keluarga C itu juga terinfeksi COVID positif. Dan kecurigaannya adalah mungkin terjadi di restoran tersebut karena mereka tidak bertemu di tempat lain kecuali di restoran tersebut. Dan mereka berada dalam satu garis yang ada AC-nya ke depan, ke kiri gitu ya. Nah, Februari tanggal 5, 9 orang ini kemudian teridentifikasi sebagai COVID positif. Dan memang exposure yang kemungkinan terjadi memang cuma di daerah situ saja. Tapi kita harus lihat sebenarnya pada ini daerahnya ada beberapa level atau beberapa lantai. Di situ ada 91 orang, 83 customers dan 8 orang restorannya sendiri yang ada di restoran tersebut pada hari itu dan jam itu. Nah, tapi cuma ada 10 orang yang kena COVID-19. 73 orang yang lain memang di karantin selama 14 hari dan tidak ada satupun di antara 73 orang tersebut yang COVID positif. PCR-nya negatif. Jadi kalau kita beranggapan bahwa ini berasal dari airborne, sebenarnya hipotesisnya masih cukup lemah. Karena kalau kita dari airborne saja, maka harusnya dengan posisi restoran yang seperti itu, kemungkinan terdeteksi atau terinfeksi, tertransmisi ke orang-orang yang lain masih ada dan kemungkinan juga positif. Tapi kenapa kok cuma pada orang-orang yang berada dalam posisi yang sejajar? Nah, ini kemungkinannya memang karena ada trap droplet. Sekali lagi seperti yang tadi, trap droplet itu artinya droplet mungkin bersin cuma sekali, tapi kemungkinan terhuyung-huyung oleh air conditioner-nya dan lain-lain, sehingga dia berada di situ lebih lama dan cukup jumlahnya untuk bisa menginfeksi orang yang berada di area tersebut. Lucu juga. Jadi ternyata mereka juga mengambil sampel dari AC-nya sendiri, 3 dari outlet dan 3 dari inlet. Ternyata semuanya PCR-nya negatif. Jadi asumsi bahwa memang itu dari airborne itu cukup lemah. Dan alternatifnya juga masih banyak. Bisa jadi dia pasien A1, indeks pasiennya menginfeksi famili B dan famili C, tapi bisa jadi juga B2 dan B3 itu ternyata terinfeksi dari si B1 di tempat lain oleh yang lain. C1 juga terinfeksi dari C2 karena dia merawat pasien yang C2 ini. Jadi alternatifnya masih sangat banyak dan ini masih tidak cukup kuat untuk bisa mengatakan bahwa ini berasal dari airborne atau transmisinya berdasarkan airborne. Mungkin saja ada kemungkinan, kita tidak boleh selalu skeptis membaca hasil report. Mungkin saja ada kemungkinannya,
tapi kemungkinan yang lain juga masih ada. Dan kita kemudian menimbang-nimbang mana sih yang lebih mungkin terjadi. Nah, yang lebih mungkin terjadi masih transmisi secara droplet. Nah, kasus yang ketiga itu di fitness center di Korea Selatan. Terjadinya kapan? Bulan Februari tanggal 15. Jadi ada workshop instruktur fitness itu berlangsung selama 4 hari. Dari 27 instruktur yang ikut, 8 orang diantaranya itu terinfeksi COVID positif. Mereka padahal sebenarnya pada saat workshop asimptomatik. Pada tanggal 9 Maret, itu terdeteksi 112 COVID dari 12 different sport facilities in Cheonan di Korea Selatan. 82-nya simptomatik, 30-nya asimptomatik. Itu terjadi di kelas fitness yang berlangsung selama 50 menit, 2 kali per minggu, dan tidak ada kontak antar satu dengan yang lainnya di luar kelas fitness tersebut. Ya. Nah, kemudian diasumsikan bahwa 50,9% transmisinya diakibatkan oleh instruktur yang ada di fitness tersebut. 34%-nya karena in-family transmission, dan 15%-nya itu karena ada kontak selama pertemuan atau meeting antara coworkers dan acquaintance, ya. Terus apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah, ini lucu juga nih, kelas yang di dalamnya terdapat infeksi sekunder, kasus sekunder COVID-19 itu adalah kelas yang berisi antara 5 sampai 22 orang dalam satu kelas. Kelasnya sebenarnya cukup besar ya, 60 meter persegi. Terjadi dalam 50 menit, exercise-nya intens. Nah, sedangkan pada kelas yang jumlah anggotanya kurang dari 5 partisipan, pada kelas yang sama, pada ruangan yang sama, itu tidak ada kasus sama sekali. Nah ini juga instruktur C itu mengajarkan pilates dan yoga untuk 7-8 orang studentnya pada fasilitas yang sama, di waktu yang sama, dengan instruktur B yang tadi menjadi spreader ke kasus-kasus yang lain. Tapi tidak ada satupun student yang ikut di kelasnya pada waktu yang sama, pada jam yang sama, di fasilitas yang sama, itu terinfeksi virus. Nah, ini juga lucu. Jadi sehingga dihipotesiskan pada report tersebut bahwa lower intensity, intensitas yang lebih rendah pada saat pilates itu risikonya jauh lebih rendah, tidak menyebabkan transmisi, efek transmisi pada orang tersebut dibandingkan dengan exercise yang intens. Nah, kelas dansa itu intens posisinya, sehingga kemungkinan terjadi. Nah, ini menarik. Terjadi di ruangan yang sama, orangnya beda, kelompoknya berbeda, tapi yang satu banyak, yang satu sedikit, satu intensitasnya tinggi, satu intensitasnya rendah. Kalau memang ternyata dihipotesiskan bahwa itu terjadi airborne, keluar ke sana kemari ya, maka kecenderungan kemungkinannya adalah semuanya terinfeksi dong. Nah, pada saat itu ternyata yang kecil dan intensitasnya enggak, walaupun di ruangan sama dan tempat yang sama. Yang intensitas tinggi, rame, lebih crowded, ternyata kena banyak. Nah, itu juga kemudian diasumsikan secara kuat bahwa penularannya masih kemungkinan lewat droplet, meskipun tidak menutup kemungkinan ada jalur transmisi yang lain. Jadi kesimpulannya saya sendiri masih cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh WHO bahwa kita tidak bisa menutup kemungkinan tersebut, tapi kita masih butuh bukti yang lebih dalam, lebih detail, lebih lanjut lagi tentang penularan transmisi melalui airborne, sehingga kita juga bisa memastikan apa strategi yang harus kita lakukan secara lebih sistematis dan mendetail lagi di tengah masyarakat. Pada kelas-kelas fitness yang ruangannya nggak boleh crowded, ventilasinya harus dibuka dengan baik,
kemudian yang banyak mengeluarkan suara itu diminimalisir, termasuk juga nanti misalnya kalau ada khutbah atau apa orang ngomong terlalu banyak, padahal ruangannya kecil, kelas yang terlalu kecil, padahal dia pakai AC dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan dengan baik. Meskipun kita belum dengan pasti menyatakan bahwa ini tertransmisi lewat airborne.